Sebenarnya ngomongin fingerstyle tuh luas banget ya. Karena fingerstyle tuh kayak nggak punya aturan, nggak punya aturan harus gimana. Beda dengan kita compare misalkan dengan klasik. Klasik kan dia punya aturan baku tersendiri yang gimana si gitaris emang harus main dengan cara yang udah ditentukan gitu. Kalau fingerstyle kan nggak, sebenarnya bebas-bebas aja. Di situ kita bisa banyak explore, kita bebas mau ngapain. Awal kenalan sama gitar itu kelas 5 SD kurang lebih ya. Kelas 5 SD apa kelas berapa lupa lah, pokoknya SD. Dulu SD ada gitar nganggur di rumah, cuma ditaruh di atas lemari, gitar akustik steel. Karena kebetulan ayah saya dulu seneng main gitar juga, main musik gitu. Cuman udah lama gitar itu nggak dipakai. Nah, suatu saat aku sama teman-teman tongkrongan di sana gitaran, wah pengen belajar. Cuman masih malu-malu untuk belajar sama temen itu. Akhirnya diem-diem di rumah kita ambil tuh gitar. Dengan kondisi gitar sebenarnya udah kurang mantep lah, udah jelek, udah usang banget gitarnya. Karena udah lama nggak dipakai. Di situ genjreng-genjreng aja tuh. Ingat banget pertama kali nyoba main gitar terus nyanyi tuh nggak pegang chord, kayak cuma petik-petik sambil nyanyi lagu Sepia. Sepia lagunya Ceylon Seven. Sepia loh, nyanyi gitu. Perasaan waktu itu kayak masuk aja, petikannya gini dipetik satu-satu senarnya. Dari situ belajar ke teman ya, teman setongkrongan belajar akord, terus belajar ini strumming, genjreng. Ya udah, dari situ nggak terlalu fokus di gitar. Karena dulu pas zamannya main musik ke awal-awal itu main gitar cuman sekedar bisa tapi nggak jadi gitaris. Bikin band sama teman-teman itu kelas ya 5 SD, 5 SD-an lah. Belajar main drum. Bikin band, jadi drummer di sana, jadi drummer cilik malah. Jadi gitarnya nggak terlalu fokus, cuman tetap belajar. Jadi ketika teman yang di band itu gitarisnya lagi ngulik-ngulik, ikut ngulik juga lead melodi lagu-lagunya gitu, lagu-lagu pop zaman dulu gitu sih. Kalau mulai fokus belajar gitarnya itu mendalami gitar akustik malah pas kuliah. Karena apa? Karena latihan drum mahal, harus ke studio. Jogja itu awal-awal yang benar-benar mendalami gitar akustik lah, mempelajari secara rutin gitu main gitar akustik. Itu pas kuliah awal-awalnya ikut komunitas DPPP Jogja. Itu kan emang DPPP itu akustik instrumental ya, tapi duo gitar. Dari situ aku
ketemu sama teman-teman komunitas, terus makin sering belajar sama teman-teman juga dari media YouTube segala macem buat memperdalam gitar akustik. Jadi instrumental itu awal-awal kenal pas kuliah itu. Dari situ ketemu temen satu komunitas juga nyaranin salah satu video yang fingerstyle lah. Dulu dikasih tahu videonya Sung Ha Jung. Pertama kali lihat orang main gitar tunggal gitu ya, kalau aku dulu Sung Ha Jung, karena sebelumnya kan band-bandan terus ya, nggak pernah lihat gitaris akustik gitu terus mainin satu instrumental tapi kayak banyak orang gitu. Itu baru pertama kali lihatnya itu si Sung Ha Jung. Dari situ mulai tertarik buat mempelajari. Nah, nyari komunitas juga tuh, komunitas fingerstyle di Facebook waktu itu. Oh, ternyata ada. Cuman baru ada regional Bandung sama Jakarta kalau nggak salah. Akhirnya aku inisiatif karena buat sharing sama teman-teman juga, maksudnya butuh temen buat belajar bareng gitu ya, karena fingerstyle ini kan dulu aku awam banget. Soal gitar juga awam banget sebenarnya. Nyari temen buat belajar bareng, akhirnya di grup Facebook itu aku inisiatif buat mintain kontaknya tuh satu-satu. Coba yang regional Jogja bisa tulis nomor HP-nya, kontaknya gitu. Dan ternyata banyak banget yang komen. Wah, ngasih nomor HP-nya. Aku hubungin satu-satu buat ngadain gathering lah. Maksudnya kumpul yuk sekali-kali gitu di regional kita sama-sama suka dengan fingerstyle. Cuman kita butuh temen sharing, ngobrol, belajar dan lain-lain. Akhirnya pada mau tuh kumpul. Pertama kali itu sekitar 8 orang apa ya, dari sekian banyak nomor yang aku simpen dan aku hubungin satu-satu, akhirnya cuma 8 orang yang bisa ketemu waktu itu. Dari situ berkembang terus, sekarang udah banyak banget regional, hampir seluruh Indonesia ada kayaknya. IFGC, Indonesian Fingerstyle Guitar Community. Nah, dari situ mulai memperdalam fingerstyle, banyak macem lah pokoknya. Berapa lama di komunitas waktu itu? Pokoknya awal-awal bikin komunitas, maksudnya punya inisiatif buat ngumpulin teman-teman regional Jogja itu 2011, 2012, tepatnya lupa sih. Antara itu ya berlanjut sampai sekarang sih sebenarnya, sampai sekarang masih aktif tapi di grup Facebook. Cuman pas lagi aktif-aktifnya yang benar-benar kita gathering, kita bikin acara, baik acara sendiri maupun kita datang diundang di acara teman-teman komunitas lain, karena kan di Jogja sebenarnya komunitas banyak banget dan saling bersinergi. Nah, itu dari 2011 sampai 2017 lumayan masih aktif untuk dapat wadah kita buat manggung lah ibaratnya. Baik bikin event sendiri, komunitasnya kan IFGC-nya bikin acara sendiri, gitar night show atau pokoknya pertunjukan gitar, baik itu diundang sama event atau komunitas lain, itu lumayan sering waktu itu. Sebagai bentuk eksistensi juga sih. Maksudnya kan permainan gitar tunggal waktu itu masih jarang banget lah, sekalian kita memperkenalkan ini loh permainan gitar yang mungkin unik. Karena kalau buat aku sendiri pribadi waktu itu emang awam banget lihat gitar bisa dimainkan dengan beberapa unsur teknik. Jadi kesannya kayak satu gitar tuh mainnya kok kayak berbanyak orang gitu, kayak one man band show. One man band show. Ya itulah pokoknya. Ya kayak gitu. Mungkin dari situ juga banyak orang-orang yang masih awam juga ngelihatnya kayak, wah, ini menarik juga untuk jadi pengisi acara di acara ini, acara itu. Nah, menariknya waktu itu komunitas IFGC Regional Jogja itu sempat dikasih kepercayaan untuk menjadi opening konsernya Sung Ha Jung waktu itu di Jogja. Jadi si Sung Ha Jung itu yang gitaris fingerstyle pertama yang aku lihat itu, dimana dia itu ya emang gak bisa dipungkiri aku berawalnya dari situ, dari ngelihat videonya dia gitu. Kenapa saya tertarik fingerstyle dulu?
gara-gara videonya Sung Ha Jung, akhirnya malah jadi openingnya waktu itu. Dikasih kepercayaan sama ya mungkin dari IO-nya lah, dari event organizer-nya, menghubungin komunitas IFDC regional Jogja untuk jadi opening konsernya Sung Ha Jung. Itu salah satu pertunjukan terbesar komunitas mungkin ya, karena dipercaya jadi pembuka opening konser Sung Ha Jung. Sung Ha Jung sendiri kan lagian ya banyak orang tahu lah, mau yang awam ataupun di kalangan gitaris pun pasti tahu Sung Ha Jung. Nah, cerita sedikit soal proses belajar juga ya. Kalau dulu emang awal tahunnya tuh gitaris Sung Ha Jung. Cuman aku lebih ke Sung Ha Jung ini kan karena dia mengcover karya orang lain ya. Jadi dari dia mengcover itu aku, misalkan dia mengcover karya gitaris juga, Andy Mackey atau siapa, Kotaro Oshio. Jadi aku nyari tahu si gitaris aslinya itu langsung dari sumbernya. Dari situ mulai banyak tahu tokoh-tokoh gitaris yang sampai sekarang malah jadi idola saya dan inspirasi untuk bermain fingerstyle. Banyak dari situ sih. Dari mulai Michael Hedges, terus Andy Mackey, McDowell, Petre Sciarrola, banyak banget pokoknya di luar sana yang emang dia gitaris fingerstyle gitu. Dia punya karya-karya fingerstyle. Tidak menginstrumentalkan sebuah lagu, tapi emang benar-benar dia bikin karya ya instrumen gitar gitu. Nah dari situ banyak belajar teknik, banyak belajar apalah segala macam, ternyata sangat luas. Dan setiap gitaris tuh pasti punya karakternya masing-masing. Jadi ketika aku lihat si Andy Mackey, terus ngeliat si gitaris satu lagi McDowell, aku nggak bisa bilang wah Andy Mackey lebih jago, lebih keren mainnya. Enggak, tapi mereka punya karakter masing-masing yang aku bisa ambil sisi keunikannya masing-masing itu dan aku terapin. Selebihnya aku mengeksplor aja sih untuk bikin karya-karya sendiri juga. Itu. Perkembangan fingerstyle di Indonesia. Kalau ngelihat sekarang kayaknya udah sangat banyak orang tahu fingerstyle ya. Aku mengalami di mana fingerstyle itu sangat apa ya, sesuatu hal yang baru gitu. Pokoknya masih sedikit orang yang tahu lah fingerstyle itu. Jadi ngelihat orang main gitar, mukul-mukul gitar misalkan, gitu-gitu tuh kayak masih awam banget. Wah, kok bisa ya gitar gitu. Sampai akhirnya sekarang udah banyak banget pasti orang tahu. Karena dari YouTube kan udah viral banget tuh fingerstyle. Mungkin untuk fingerstyle sendiri aku agak sedikit menyayangkan karena pemahaman masyarakat awam terhadap fingerstyle adalah menginstrumentalkan lagu. Hanya sebatas itu taunya. Mungkin emang banyak yang tahu fingerstyle, cuman taunya menginstrumentalkan lagu. Tapi sebetulnya fingerstyle sendiri punya jalan sendiri, maksudnya punya warna musik sendiri gitu. Maksudnya bukan harus menginstrumentalkan lagu yang udah ada atau mengaransemen, itu nggak sebatas itu. Tapi fingerstyle juga punya kok karya-karya original fingerstyle-nya gitu lah. Dan itu banyak gitaris-gitaris di luar negeri itu yang fokus di bidang itu gitu. Fenomena mengcover juga sebenarnya bisa jadi langkah awal, bukan langkah awal, memperkenalkan fingerstyle ke masyarakat khususnya di Indonesia ya. Dari membawakan lagu yang sedang viral misalkan, kita mainkan, kita aransemen, jadi orang tahu oh ini namanya fingerstyle. Cuman emang harus perlu diperluas lagi wawasannya tentang fingerstyle, bahwa fingerstyle tidak hanya menginstrumentalkan lagu, tapi dia punya karya-karya sendiri yang original fingerstyle gitu. Emang bukan lagu, tapi emang karya gitar aja gitu. Itu sih. Dan itu jadi salah satu terbentuknya album fingerstyle
Waktu itu awalnya sebenarnya album fingerstyle itu dari teman-teman komunitas yang bikin 2016 awalnya, 2016 atau 2017 lupa juga. Pertama kali teman-teman komunitas di FGC itu inisiatif untuk bikin album di mana isinya karya-karya original. Itu kompilasi ya dari teman-teman regional manapun yang mau ikut monggo gitu. Akhirnya dibikin album namanya Seven String Sonority. Itu awal pertama komunitas IFGC bikin album. Dari situ berlanjut ke 2020 itu bikin album lagi tuh. Album IFGC yang 2020 ini temanya We Create Not Copy Paste, karena emang mau mengkampanyekan untuk kita sebagai gitaris fingerstyle ingin memperkenalkan karya-karya original gitu. Ya balik lagi, sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya menginstrumentalkan lagu atau kita mengaransemen lagu orang, sangat tidak masalah. Cuman itu sebagai proses belajar lah, bukan suatu goals yang harus goals utama seorang gitaris terutama fingerstyle, karena fingerstyle itu kan punya karya-karya sendiri juga. Jadi untuk mengcover itu sebagai proses belajarnya, dari situ naik ke tingkat aransemen. Mungkin kita mengaransemen musik yang udah ada, lagu yang udah ada, kita aransemen dengan gaya fingerstyle. Dari situ naik lagi levelnya ke bikin karya original. Dari karya original kita bikin karya original yang sifatnya bahasanya gitaristik lah gitu. Cuma itu proses sih, proses perjalanan seorang gitaris biasanya bakal nemuin sendiri karakter dia bermain gitar, karakter dia membuat komposisi. Nah itu kenapa teman-teman di komunitas berinisiatif untuk membuat album fingerstyle waktu itu. Ini juga ya bareng sama CNC Gitar, karena proses penggarapannya pun di CNC Studio. Semua karya-karya yang ada di album itu digarap di CNC Studio. Di sini aku sama beberapa teman-teman, ada Dape, ada Wafa, sama Mas Cornel juga yang punya inisiatif ini untuk membuat album juga. Dari Mas Cornel awalnya dia punya ide untuk membuat album gitu. Akhirnya kita sepakat untuk membuat tim untuk menggarap album ini. Albumnya tadi ya, We Create Not Copy Paste, itu dikeluarkan tahun 2020 pada saat pandemi. Jadi pas pandemi gimana caranya biar kita tetap bermusik, kita tetap berkesenian. Ya udah bikin album aja. Gitu, sekalian memperkenalkan juga lah gitaris-gitaris fingerstyle gitu dengan karya-karya originalnya. Kesibukan di luar fingerstyle selama pandemi aku terus berkecimpung di studio ini, di CNC Studio. Aku belajar ngoperatorin recording, aku belajar editing audio, aku belajar bikin konten di sini, maksudnya dengan alat yang ada di sini kan. Paling itu sih belajar. Terus kalau selain fingerstyle, aku juga sempat ngeband juga, reguleran juga di beberapa cafe gitu sama teman-teman band, tapi formatnya ada yang full band, ada yang duo gitu. Aku gitar, ada temanku yang nyanyi, bawain lagu top 40 di kafe-kafe, di hotel gitu. Sempet jalan, cuman pas pandemi tiba-tiba stop semua. Makanya gak ada kesibukan apa-apa. Akhirnya gimana caranya tetap bisa berkesenian, bermusik. Aku ketemu Mas Cornel akhirnya. Buat gini, ngapain ya enaknya gitu. Akhirnya kita bersinergi untuk membuat apapun lah. Pokoknya harus bergerak, jangan mati kutu gara-gara pandemi. Kita harus tetap berkesenian, berkegiatan lah. Ini berkegiatan. Ya akhirnya aku di sini terus sampai sekarang. Dari aku yang tadinya nggak bisa gulung kabel, bahkan untuk gulung kabel aja nggak tahu caranya gimana, ternyata ada. Banyak hal lah. Dari mulai garap album pun kan tadinya bayangannya gimana ya proses di balik sebuah karya gitu.
cara bikinnya gimana. Akhirnya aku terlibat juga pada saat membuat album. Banyak hal lah pokoknya, nggak cuman gitar doang kan jadinya, cuman tetap di ruang lingkup musik gitu. Sebenarnya ngomongin fingerstyle tuh luas banget ya. Karena fingerstyle tuh kayak nggak punya aturan, nggak punya aturan harus gimana. Beda dengan kita compare misalkan dengan klasik kan dia punya aturan baku tersendiri yang gimana si gitaris emang harus main dengan cara yang udah ditentukan gitu. Kalau fingerstyle kan nggak, sebenarnya bebas-bebas aja. Di situ kita bisa banyak explore, kita bebas mau ngapain. Karena kan permainan gitar fingerstyle banyak banget. Ada yang gitarnya ditidurin, ada yang dipukulin, banyak banget pokoknya. Dan itu bebas-bebas aja seorang gitaris fingerstyle mengekspresikan diri dengan gitarnya lah. Bebas pokoknya mau ngapain. Akan lebih menarik ketika si gitaris bisa menciptakan sebuah karya dia sendiri gitu. Dia memperkenalkan karya-karya originalnya dia bikin karya sendiri dengan, yaitu bebas aja, bebas mau cara permainannya seperti apa. Karena ngomongin fingerstyle kan lebih ke teknik bermain sebenarnya. Jadi nggak ada aturan, dan itu nggak ada aturan ya, nggak ada aturan harus petiknya harus gimana. Cuma secara pertanggungjawaban memang keindahan suara emang harus diutamakan juga. Jadi bebas tapi tetap enak didengar lah, enak bisa diterima juga di kuping masyarakat gitu. Apalagi kan di Indonesia sebenarnya agak susah ya menerima musik yang mungkin segmented sifatnya atau nggak populer gitu. Apalagi nih ngomongin gitar fingerstyle pasti instrumental tanpa lirik, agak susah melekat di kuping-kuping pendengar. Lebih okenya sih seandainya di Indonesia ekosistem musiknya lebih luas dan lebih diterima gitu. Para pendengarnya juga bisa menerima musik-musik yang instrumental, yang segmented gini kan kayak bakal lebih hidup aja sih kayaknya. Gitaris instrumental, cuman sayangnya ya masih sebatas di musik-musik yang populer aja yang bisa diterima. Semoga sih nanti bisa lebih apa ya, lebih diterima lah. Bisa lebih menghasilkan, intinya mah gitu ya. Bisa lebih hidup gitaris instrumental, jadi nggak harus bikin band, mungkin bikin lagu-lagu gitu. Itulah pokoknya.